Jepang adalah sebuah negara kepulauan dan negara kesatuan yang bersistem parlementer dengan berbentuk monarki konstitusional di Asia Timur. Letaknya di ujung barat Samudra Pasifik, di sebelah timur Laut Jepang, dan bersebelahan dengan Tiongkok, Korea Selatan, dan Rusia. Dalam catatan sejarah, orang-orang Jepang masuk ke Indonesia sebelum Belanda menyerah kepada Jepang pada tahun 1942. Krisis ekonomi tahun 1937 yang melanda dunia ternyata tidak begitu berdampak bagi negara Jepang. Jepang berhasil mengantisipasi dampak buruk yang diakibatkan oleh resesi global tersebut. Jepang mampu bertahan berkat strategi perekonomian mereka. Hal ini berbeda dengan pemerintahan Hindia Belanda yang ikut terdampak akibat krisis tersebut. Perekonomian Hindia Belanda kian terpuruk. Faktor inilah yang menjadi jalan masuk awal Jepang ke wilayah Indonesia. Mengutip tulisan Al-Hidayat Parinduri yang dimuat pada laman tirto.id tanggal 21 Februari tahun 2022 menjelaskan, pada tahun 1938 sampai dengan 1939, orang-orang Jepang masuk ke Indonesia untuk berinvestasi kepada pemerintah Hindia Belanda. Selain itu, Jepang juga menjadi salah satu negara utama tujuan ekspor komoditas dari Hindia Belanda yang diperoleh dari kekayaan alam Nusantara. Jepang pada waktu itu menjadi pesaing negara-negara Eropa dalam perebutan pasar ekonomi. Situasi demikian membuat mereka mampu masuk ke Indonesia pada tahun 1938 sampai dengan 1939 untuk berinvestasi kepada pemerintah Hindia Belanda. Perlawanan rakyat Indonesia terhadap Jepang. Nomor 1, apa saja bentuk perlawanan rakyat Indonesia terhadap Jepang? Analisislah faktor yang menyebabkan perlawanan terhadap Jepang. Bagaimana akhir dari perlawanan tersebut? Apakah para pejuang itu bisa mencapai yang mereka cita-citakan? Nah, perlawanan sendiri ada 3, yaitu yang pertama, perlawanan bersenjata. Perlawanan peta di Blitar pada tahun 1945 yang dipimpin oleh Supriyadi. Yang kedua, yaitu perlawanan non-fisik yang disabotase oleh Produka, penyebaran propaganda, dan gerakan bawah tanah. Lalu yang ketiga, pemberontakan petani. Pemberontakan petani di Indramayu dan Aceh karena kerjasama paksa dan perampasan hasil bumi. Nah, yang kedua yaitu ada penyebab perlawanan. Yang pertama yaitu eksploitasi tenaga kerja atau romusa yang dipaksakan secara tidak manusiawi. Yang kedua ada penguasaan ekonomi atau hasil bumi yang dirampas untuk kepentingan perang Jepang. Yang ketiga ada tekanan sosial, yaitu rakyat menderita akibat kelaparan, penganiayaan, dan kekerasan. Lalu ada penindasan politik atau larangan berkumpul dan membatasi rakyat. Lalu ada harapan kemerdekaan yang dikhianati Jepang dan mengaku sebagai saudara tua, tetapi malah menjajah. Nah, yang ketiga yaitu ada akhir perlawanan. Perlawanan bersenjata sebagian besar hasil dirampas karena kurangnya persenjataan dan pengkhianatan. Yang kedua yaitu perlawanan non-fisik, lebih efektif dalam menyebarkan semangat nasionalisme meski hasilnya tidak langsung terlihat. Nah, apakah cita-cita mereka tercapai? Sebagian besar tidak tercapai langsung. Tetapi perjuangan mereka menyulut semangat nasionalisme dan menjadi fondasi untuk persiapan proklamasi kemerdekaan pada 17 Agustus 1945. Lalu yang kedua yaitu ada jangka panjang. Perjuangan ini menjadi bukti perlawanan rakyat Indonesia melawan penjajah dan memberi inspirasi bagi generasi selanjutnya. Nomor 2, seandainya kalian adalah pemuda atau tokoh yang hidup di masa penjajahan Jepang, strategi mana yang akan kalian pilih dalam menghadapi Jepang? Mengapa kalian memilih jalan itu? Apa sajakah yang menjadi bahan pertimbangan kalian memilih strategi tersebut? Strategi yang kami ambil yaitu perlawanan non-fisik atau gerakan bawah tanah dan diplomasi. Alasan kami memilih strategi ini, yang pertama, minim resiko korban jiwa dibandingkan dengan perlawanan bersenjata yang seringkali gagal dan memakan banyak sekali korban karena kekuatan militer Jepang lebih unggul. Yang kedua, pendapat informasi dan jangan melalui infiltrasi organisasi Jepang seperti PETA dan Keibodan. Yang ketiga, memanfaatkan propaganda Jepang untuk menyebarkan ide kemerdekaan secara terselubung. Yang keempat, menjaga semangat nasionalisme tanpa menarik perhatian langsung dari pihak Jepang.
Ada beberapa pertimbangan. Yang pertama, kondisi kekuatan lawan. Jepang memiliki militer yang lebih kuat dan represif. Yang kedua, ketersediaan sumber daya, senjata dan logistik yang sangat terbatas. Yang ketiga, keselamatan rakyat, meminimalkan penderitaan dan kerugian rakyat akibat pembalasan Jepang. Yang keempat, keberhasilan jangka panjang. Gerakan ini akan menanamkan semangat nasionalisme yang berdampak hingga proklamasi. Nomor 3, bagaimana perlawanan rakyat Aceh terhadap pemerintah pendudukan Jepang? Latar belakang perlawanan ini terjadi karena tindakan penindasan dan kekejaman yang dilakukan oleh pemerintah penduduk Jepang di Aceh, terutama pemukiman tidak adil dan eksploitasi terhadap rakyat. Tahun perlawanan berlangsung pada tanggal 10 November 1942 dan puncak pertempuran ini terjadi pada tanggal 24 November 1942. Tokoh utama dalam perlawanan ini adalah Abdul Jalil, seorang ulama muda yang memimpin rakyat Chotpuyeng untuk melawan Jepang. Lalu munculnya Gyugun Abdul Hamid, pimpinan perwira perlawanan. Lalu dijangka Buyade tapi cuma sebentar. Akhir perlawanan rakyat Chotpuyeng akhirnya berhasil dihancurkan oleh Jepang setelah serangan ketiga. Abdul Jalil gugur dalam pertempuran setelah berlindung di masjid. Sementara rakyat mengalami penderitaan besar akibat serangan Jepang. Nomor 4, bagaimana perlawanan rakyat Singaparna terhadap pemerintah pendudukan Jepang? Singaparna dipicu oleh kebencian masyarakat terhadap penduduk Jepang yang sangat kejam. Kebijakan Jepang dianggap tidak sesuai dengan ajaran Islam yang dianut mayoritas masyarakat Singaparna. Selain itu, pengiriman tenaga robusta dan eksploitasi oleh Jepang yang memicu kemarahan rakyat. Nah, ada tahun perlawanan. Tahun perlawanan ini meletus pada bulan Februari 1944 dan 25 Oktober 1944. Akhir perlawanan karena banyak yang dihukum mati dan disiksa. Tokoh-tokoh utama perlawanan ini adalah Zainal Mustafa, pendiri pesantren Sukamana. Beliau memimpin perlawanan bersama pasukan tempur Sukamana yang dipimpin oleh Ajengan Najimuddin. Akhir perlawanan yaitu perlawanan diakhiri dengan penangkapan dan pembunuhan Kiai Zainal Mustafa oleh Jepang pada 25 Oktober 1944. Pasukan Jepang berhasil menghancurkan perlawanan rakyat Singaparna dan korban jiwa yang sangat besar di pihak rakyat. Nomor 5, bagaimana perlawanan rakyat Indramayu terhadap pemerintah penduduk Jepang? Para petani dan juga rakyat Indramayu pada umumnya hidup sangat sengsara. Jepang telah bertindak semena-mena terhadap para petani di Indramayu. Mereka harus menyerahkan sebagian besar hasil padinya kepada Jepang. Kebijakan untuk mengerahkan tenaga manusia juga terjadi di Indramayu, sehingga semakin membuat rakyat menderita. Tahun peristiwa tersebut terjadi di bulan April pada tahun 1944. Tokoh-tokoh yang ada dalam peristiwa tersebut yaitu Haji Madrias, Haji Kartiwa, Haji Dulkrein, Kiai Sulaiman, Kiai Abdul Ghani, Kiai Spencer, Kiai Madrais, Kiai Mukhtar, Tasiyah, dan juga Suro. Akhir dari perlawanan tersebut yaitu rakyat tidak menerima adanya kebijakan penarikan hasil padi oleh Jepang. Mereka bersemboyan, lebih baik mati melawan Jepang daripada mati kelaparan. Dan terjadilah perlawanan yang dilancarkan oleh rakyat. Namun, rakyat tidak mampu melawan kekuatan Jepang yang didukung dengan tentara dan juga peralatan yang lengkap. Rakyat telah menjadi korban dalam membela bumi tanah airnya.
Betapa